kami dari kelompok 2 tentang viskositas. Di sini saya Pevenika Putri sebagai kakak kelas. Saya Kamil Safiani sebagai siswa. Saya Martin Dewi Safitri sebagai kameramen. Saya Glita Nangran Putari sebagai siswa. Saya Syafiki sebagai Pak Guru Men. Selamat menonton. Gelis, Kansa, kelas kalian ada tugas kan? Buat cari tahu konsep viskositas. Tapi gak boleh cari di HP. Kalian harus nanya ke kakak kelas atau teman kalian yang udah. Oke? Oke, Pak. Kita mau nyari ke siapa ya, Lis? Kalau ke kakak kelas gimana? Boleh tuh, nanti kita cari kakak kelasnya pas istirahat aja. Oke. Lis, itu kayaknya ada kakak kelas tuh. Kita tanya dia aja yuk. Boleh? Yuk. Misi Teh. Jadi kita ada tugas nanya ke kakak kelas tentang viskositas. Nah, kita bisa bantu jelasin nggak ke kita apa itu viskositas? Oh, boleh, silakan itu. Nah, jadi viskositas itu bisa juga disebut kekentalan. Viskositas ini adalah tingkat ketahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diterimanya. Nah, viskositas ini disebabkan adanya gaya kohesi antar partikel fluida. Nah, pada fluida tersebut terjadi gesekan-gesekan yang menyebabkan hambatan ketika fluida tersebut bergesekan pada suatu benda. Nah, semakin tinggi viskositasnya, semakin lama pula benda tersebut bergerak di suatu fluida. Begitupun sebaliknya. Nah, viskositas ini dipelajari lebih dalam gaya Stokes, dalam hukum Stokes. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya tuh ada suhu, tekanan, penambahan gas, konsentrasi larutan, dan ikatan hidrogen. Semuanya itu berbanding lurus dengan viskositas. Kalau viskositasnya tinggi, maka tekanan juga tinggi, penambahan gas juga tinggi, ikatan hidrogen juga tinggi, dan konsentrasi larutan juga tinggi. Tetapi berbanding terbalik dengan suhu. Kalau misalnya suhunya tinggi, viskositasnya rendah. Kalau misalnya suhunya rendah, viskositasnya tinggi. Contohnya, oli akan menjadi cair saat dipanaskan. Begitu. Oh gitu ya Teh. Sekarang jadi paham gak sih? Iya, udah paham nih, Teh. Terima kasih ya. Makasih ya Teh atas penjelasannya. Assalamualaikum. Pak. Ayo, duduk. Iya, Pak. Ya, duduk, ayo duduk. Gimana kalian udah nanya? Udah Pak, tadi kita udah nanya ke kakak kelas tentang viskositas. Udah paham? Udah paham Pak. Coba contoh kehidupan sehari-hari apa tentang viskositas? Yang pertama, ada oli sebagai pelumas pada kendaraan bermotor. Dengan adanya pelumas inilah mesin motor dapat meminimalisir gesekan antara piston dengan dinding silinder. Namun seiring berjalannya waktu, viskositas oli akan semakin berkurang. Yang jika digunakan terus-menerus untuk bekerja, maka mesin motor bermotor ini akan berasap karena daya pelumasnya akan berkurang seiring berkurangnya viskositas. Lalu yang kedua, ada cat tembok. Nah, viskositas cat itu pada dasarnya berfungsi sebagai ketebalan. Nah, viskositas itu sendiri sebagian besar berkaitan dengan ketahanan cat terhadap gangguan. Nah, agar cat terserap secara sempurna, maka kita harus mengatur kekentalan cat tersebut agar optimal ketika digunakan. Nah, jika cat terlalu kental, maka akan sulit untuk diratakan pada dinding. Nah, sebaliknya jika cat terlalu encer, maka warna cat tersebut tidak akan terlihat jelas. Yang ketiga, pada dunia kecantikan, produk seperti shampoo, conditioner, dan lotion dirancang dengan mempertimbangkan viskositasnya agar dapat memberikan pengalaman yang optimal kepada penggunanya. Udah. Lalu yang terakhir ada minyak goreng. Kalau dalam minyak goreng, jika dibandingkan dengan air, maka minyak goreng lebih kental. Nah, jika minyak goreng digunakan untuk memasak, maka kekentalannya akan berkurang. Jika kekentalan minyak goreng berkurang, maka daya pakainya tidak akan maksimal. Gitu kan, Pak? Nah, di industri makanan juga ada. Contohnya tuh pada saat memasak dan menggunakan saus. Viskositasnya tuh dihitung untuk mengetahui rasanya tuh enak apa enggak. Nah, jadi Bapak di sini sekarang bakal nulis rumusnya.
Nah, Fs itu adalah viskositasnya. Nah, cari rumusnya itu 6 kali V kali koefisien viskositas kali jari-jari kali kelajuan energi viskositasnya. Nah, sekarang Bapak bakal ngasih soal. Nah, Bapak udah nulis nih soalnya. Kalian ada yang hafal gak rumus kecepatan terminal? Oh iya, saya Pak. Ya udah, kamu majukan, Sa. Nah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal di sini. Pertama, diketahui yaitu koefisien dari viskositasnya, yaitu adanya 0,2 pascal second. Kemudian jari-jari. Di sini tertulis jari-jarinya itu 3 mm. Namun harus kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 0,03 meter. Lalu kita ketahui lagi di sini ada gaya gravitasi. Kemudian ada juga massa jari sembilan, yaitu 186 kg per kubik. Kemudian ada juga massa fluida, yaitu 860. Nah, rumusnya itu bagi 9 kali kecepatan terminal. Lalu di sini yang dikatakan kecepatan terminal apa? Maka dari rumus ini kita masukkan ditukar si kecepatan terminalnya di sini. Nah, jari-jari di sini itu menjadi 0,03 padat dikali 10, lalu 860 dikurang 860 dibagi 9 kali ini 0,2. Selanjutnya kita kalikan dulu 2 dikali 0,003 pangkat 2, yaitu 0,0018. Lalu dikalikan 10 dikurang 7.000, hasil pengurangan dari ini. Lalu 9 kali 0,2 yaitu 1,8. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, ini dikalikan jadi 70.000 dibagi 1,8, yang hasilnya yaitu 0,7 m per 16 paranoia filled days later. Wah, ada apa ini? Ini kita lagi ngelakuin percobaan saudara. Mau ikutan nggak? Mau. Yuk. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan percobaan sederhana, kita bakal nyebutin alat dan bahannya nih. Jadi alat-alatnya itu ada 3 buah gelas, lalu ada 6 buah kelereng. 3 aja ya. Dan bahan-bahan itu pertama ada minyak goreng, lalu ada sunlight, lalu ada pewarna makanan, dan yang terakhir air bening. Yuk kita coba yuk percobaan sederhananya. Gas nih. Selalu aja. Oh ya, jangan lupa
kalian juga butuh stopwatch girls. Yuk, ayo. Oke. Yuk. Jadi ini pewarnanya buat dimasukin ke air Air bening. bening. Jadi pertama kita akan memasukkan kelereng satu persatu ke dalam fluida yang berbeda-beda ini. Dan ini dijatuhkannya dari ketinggian yang sama ya guys, biar waktunya tuh gak ada yang kelebihan atau kurang. Betul. Yuk, coba. Guys, kita butuh stopwatch ya. Jadi itu kita mencetnya tuh sepas dilepas, lalu pas kalau udah nyampe di bawah tuh kita pencet, kita stopin. Oke ya guys, jadi kita bakal coba kita buktikan ya nyata apa enggak. Buktikan nih, lihat ya guys. Pertama di air yang tingginya harus sama ya. Pertama kita libur, nah seperti ini ya. Nah, 1, 2, 3. Hasilnya 0,53 detik. Oke guys. Oke, selanjutnya ke minyak goreng. Ukurannya tetap ya, tingginya sama. Tingginya sama ya guys. Nih, 1, 2, 3. Yang kedua itu 0,75 detik. Nah. Oke ya guys, kita coba sekarang di sabun. Sabun Sunlight. Ukurannya sama ya guys, 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu ada 0,97 detik. Ayo kita coba yang barengan nih, jatuhin kelerengnya. Boleh banget boleh. nih. Aduh. Udah. Yuk, Nih. samain ya Tingginya girls. sama ini. Nih. Pas gue bilang, ha! Itu kalian semua. Itu ya. Ya, 1, 2. B. Ha! Nah, ternyata hasilnya 0,63 detik. Itu kalau yang barengan ya. Kalau yang barengan ya guys. Oke, jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya itu di sini ada 3 fluida yang berbeda-beda dengan tingkat viskositas yang juga tentunya berbeda-beda. Nah, dari percobaan tadi kita bisa melihat nih kalau misalkan sunlight itu viskositasnya ini paling tinggi karena kelerengnya itu paling lama menyentuh dasar gelas. Dan yang kedua itu di sini ada minyak. Sebenarnya minyak ini lebih lama dari air, tapi nggak lebih cepat dari si sunlightnya. Jadi dia sedang gitu. Dan yang terakhir yang paling cepat nyentuh permukaannya itu ada si air bening ini yang pakai pewarna karena dia tingkat viskositasnya tuh paling rendah gitu guys. jadi begitu guys kesimpulannya. Nah. Yeay. Gimana, seru nggak guys? Seru banget. Makasih ya udah ngasih kita. Aku seneng banget. Tos. Terus ya.